Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim wa hikum jami'an bi tahiyatin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita bisa dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media daring seperti ini. Secara ansinkron kita akan berbincang beberapa saat ke depan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ya buat kita semuanya. Allah senantiasa jaga adik-adik semuanya beserta keluarga sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk semakin taat kepadanya, kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Jadi hari-hari ini ketika situasi tidak menentu seperti saat ini, inilah saatnya bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Saya senantiasa berdoa agar Allah senantiasa melimpahkan kesehatan buat adik-adik semuanya beserta dengan keluarga di rumah. Dan dengan cara demikian kita akan semakin menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang tokoh muda. Dia seorang muslim dan dia adalah bintang sepak bola. Namanya Sadio Mane. Hari-hari ini nama Sadio Mane sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Tidak sekedar karena prestasinya di lapangan sepak bola, tetapi sekaligus juga karena orang kagum dengan karakter dan tabiatnya. Dia kelahiran Senegal di satu kawasan yang amat sederhana, biasa-biasa saja, lahir dari keluarga muslim yang taat, ayahnya seorang imam masjid, dan ketika prestasinya semakin menanjak, sampai akhirnya dia menjadi bintang di Liverpool, rupa-rupanya itu tidak mengubah apapun dalam diri Sadio Mane. Dia tetap sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhlaknya terpuji, nilai-nilai keislaman dia pegang teguh meskipun dia tinggal amat jauh dari orang tuanya. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian, prestasinya luar biasa, gajinya amat besar, satu tahunnya bisa miliaran rupiah dia peroleh. Tetapi rupa-rupanya prestasi yang begitu sangat besar itu tidak pernah mengurangi apapun dalam diri Sadio Mane. Dia tidak berubah sama sekali dari seorang pribadi yang sederhana, tetaplah dia menjadi pribadi yang juga sangat sederhana, dan itulah yang menjadikan Sadio Mane dikenang oleh banyak orang. Dia dibicarakan di banyak tempat, dia menjadi perbincangan banyak orang. Sederhana sekali, adik-adik sekalian, sederhana sekali. Dengan gaji yang seperti itu, semestinya dia bisa melakukan apapun kan, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tetapi rupa-rupanya semuanya itu tidak dilakukan oleh Sadio Mane. HP yang dia miliki saja itu retak dan pecah-pecah. Orang jadi heran, kenapa dengan gaji yang sedemikian sangat besar, HP yang dimiliki tetap saja memilih yang retak-retak itu. Oh ini pelit ini. Oh bukan. Ketika beberapa wartawan bertanya kepada Sadio Mane, kenapa dia tidak mengganti HP-nya, dengan sangat enteng dia mengatakan, oh enggak, saya tidak perlu lagi untuk mengganti HP saya. Loh kenapa? Anda kan punya uang untuk mengganti HP keluaran terbaru gitu. Ya, saya punya uang untuk membeli HP itu bisa-bisa saja saya lakukan, tetapi saya tidak perlu untuk melakukannya, karena HP ini masih bisa aku gunakan, masih bisa aku pakai. Kalau toh rusak, aku masih bisa memperbaikinya. Luar biasa, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian. Amat sederhana. Ketika didesak terus oleh wartawan, beli aja lah yang terbaik, yang terbaru. Kata dia, enggak. Dengan gaji yang aku miliki itu, kata dia, aku bisa membeli mobil BMW terbaru, keluaran terbaru dan terbaik, serta termahal. Aku bisa membeli pesawat jet pribadi,
Aku bisa membeli rumah yang sangat mewah, yang orang-orang akan mengagumiku. Aku bisa bepergian kemanapun, traveling kemanapun dengan fasilitas yang sangat menggiurkan. Semuanya bisa aku lakukan. Tetapi untuk apa semua itu? Untuk apa? Itu nggak penting bagi hidup, kata Sandio Mane. Lebih baik apa yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadaku itu, aku hibahkan kepada orang lain. Dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, itu yang dilakukan oleh Sandio Mane. Dia tidak berubah menjadi orang yang berkelimang kemewahan, tetapi dia tetap memilih hidup amat sederhana. 3,4 miliar dia sumbangkan untuk mendirikan sekolah di tempat kelahirannya. Dia dirikan masjid untuk ayahnya, masjid yang selama ini ditempati oleh ayahnya, selama ini dijadikan sebagai tempat sholat oleh ayahnya, di mana ayahnya menjadi imam, itu dia renovasi. Apalagi yang dilakukan? Dia dirikan stadion, dia fasilitasi anak-anak muda di Senegal untuk bisa bermain sepak bola, dia fasilitasi dengan seluruh perlengkapan dan peralatan bermain sepak bola, bola dibelikan, seragam dia berikan, semuanya dia berikan agar orang lain tumbuh di tempat dia bermekaran pemain-pemain sepak bola muda. Jadi teman-teman sekalian, Sandio Mane tidak pernah berpikir tentang dirinya, dia berpikir tentang orang lain, dan itu yang menjadikan dia menjadi pribadi yang sangat mulia. Dia hidup lurus, dia menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi yang menarik dari Sandio Mane, dia adalah pribadi yang sangat humble, sederhana, jujur, sekaligus juga rendah hati. Suatu saat, beberapa orang pemain Liverpool berjalan, Sandio Mane berada di belakang. Ketika pemain yang lainnya berlalu begitu saja, Sandio Mane tiba-tiba terhenti. Dia berhenti, memutuskan untuk berhenti barang sejenak. Kenapa? Karena dilihatnya ada staf tim sepak bola Liverpool yang sedang mengangkat botol-botol air mineral. Dia berhenti sejenak, bayangkan, dia berhenti sejenak. Kalau toh dia berjalan, tidak ada satupun orang yang akan menyalahkan. Tetapi yang dilakukan oleh anak muda muslim ini, bintang star di Liverpool ini, dia berhenti sejenak. Apa yang dilakukan? Dia berusaha untuk membantu staf tim itu. Dia angkat botol-botol air mineral itu, lalu dimasukkan ke bis. Amat sederhana sekaligus amat bersahaja dia di dalam perilaku. Dan itu yang menjadikan orang lain itu merasa terpukau takjub dengan karakter dia yang seperti itu. Dia seorang bintang, tetapi dia hidup dalam kesederhanaan, tetapi sekaligus sudah humble dan rendah hati. Dia nggak gengsi sama sekali tuh. Nggak gengsi sama sekali. Selagi di situ ada kebaikan, dan kebaikan itu bisa dia tunaikan, maka dia akan lakukan itu. Kira-kira ini adalah anak muda pemburu kebaikan. Oleh karena itu, suatu saat, ada beberapa orang yang melihat dia sedang ngepel. Teman-teman sekalian, ngepel. Dia sedang ngepel tempat wudhu di salah satu masjid. Seorang bintang, superstar di lapangan sepak bola, pemain Liverpool dengan gaji yang begitu sangat luar biasa. Dia tidak sungkan-sungkan untuk ngepel di tempat wudhu salah satu masjid. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita melihat bagaimana seorang pribadi yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Islam, maka tidak saja menjadikan orang-orang itu takjub, tetapi sekaligus juga orang-orang seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi seperti ini, anak-anak muda yang seperti ini, yang dia berprestasi, dia jago di bidangnya, tetapi tetap taat di dalam agama, itu luar biasa. Kalau ada orang, anak-anak muda yang dia berprestasi, itu biasa-biasa saja kok. Kalau ada yang jadi juara dalam penulisan, ada yang juara main sepak bola, ada yang juara musik, itu biasa saja. Banyak orang yang mendapatkan hal seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan ada anak-anak muda yang dia berprestasi, dia jago di bidangnya, dia kompeten di bidangnya,
tapi di satu sisi dia juga taat di dalam beragama, akhlaknya mulia, perilakunya sangat terpuji, ini baru keren dan luar biasa. Inilah anak-anak muda yang insya Allah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, saya teringat pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tatkala beliau menyampaikan ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sabwah. Robmu, Tuhanmu itu amat kagum kepada anak-anak muda yang mereka sama sekali tidak memiliki sabwah. Apa makna sabwah di situ, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Sabwah adalah kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi Allah itu amat kagum pada siapa? Pada anak-anak muda yang sedari awal itu mereka tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Mereka adalah anak-anak muda yang lurus-lurus saja gitu. Mereka taat di dalam beragama, mereka berprestasi di dalam sekolahnya, mereka berprestasi dalam bidang-bidang yang digelutinya, mereka unggul dalam beberapa hal yang dia kuasai, tetapi sekaligus juga dia tidak pernah menyeleweng, dia tetap taat kepada Allah, ibadahnya rajin, hafalannya terjaga dengan baik, sholatnya terjaga dengan baik, amalan-amalan kebaikannya terjaga dengan baik, pribadinya santun, meskipun tetap kritis terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya. Pribadi-pribadi seperti inilah yang membuat Allah itu takjub. Dan betapa kita senantiasa mengharapkan diri kita menjadi pribadi yang seperti ini. Allah takjub loh ya dengan pribadi-pribadi yang seperti ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bersyukurlah Allah mendekatkan kalian semuanya di sekolah yang keren. Keren bukan sekedar karena prestasinya kan, tetapi keren karena di sekolah ini teman-teman dibimbing sekaligus diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang tidak terkena sabwah tadi, tidak berkecenderungan untuk menyimpang. Alih-alih berkecenderungan menyimpang, teman-teman malah diarahkan, diorientasikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kenapa? Karena pribadi-pribadi yang kuat itu adalah pribadi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan pribadi yang lainnya. Perhatikan ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita tidak senantiasa berkeinginan untuk menjadi pribadi yang seperti ini, punya obsesi keunggulan. Anak-anak muda muslim harus memiliki obsesi keunggulan. Jangan minimalis dong, tetapi milikilah obsesi keunggulan. Kenapa? Rasul yang mengingatkan kita, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, kata Rasulullah SAW. Di antara keduanya itu ada kebaikan. Masing-masing orang itu punya potensinya masing-masing. Sehingga teman-teman nggak usah minder ketika berinteraksi dengan siapapun. Oh itu kok teman saya kok pinter nyanyi, ya aku kok nggak bisa. Nggak usah minder gitu. Wa fi kulli khair, masing-masing kita punya potensinya sendiri-sendiri. Tetapi meskipun demikian, mukmin yang kuat itu ternyata jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang unggul itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adik-adik harus punya obsesi keunggulan. Jangan jadi pribadi yang minimalis. Aku ngene-ngene wae lah. Aku radung ya ora apa-apa, aku raiso ya ora apa-apa, aku nggak bisa ya juga nggak apa-apa gitu. Jangan begitu. Milikilah obsesi-obsesi keunggulan. Lalu munculkan legenda di dalam diri kita itu. Tidak usah kita merasa minder. Wah, dia bisa, suaranya bagus. Loh, kalau di atas panggung ada banyak peran. Ada yang menjadi jadi munsyid, ada yang bernyanyi, tetapi kan tidak semuanya bernyanyi. Seorang penyanyi membutuhkan tim-tim yang lainnya. Dia membutuhkan tim lighting,
dia membutuhkan penata panggung, dia membutuhkan koreografer tari, dia membutuhkan banyak hal yang bermain dari sebuah pementasan, pemanggungan. Jadi sebenarnya dari situ saja kita senantiasa harus menyadari wa fi kulli khair, setiap kita punya potensi masing-masing dan bagaimana kita menonjolkan, menggali potensi kita itu dengan sebaik-baiknya. Haris alama yang fa'uk, kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian kalau melakukan segala sesuatu. Jadi belajar dengan semangat. Kenapa? Bukan karena apa-apa, bukan karena kita itu menghendaki nanti nilai kita bagus, enggak. Nabi yang perintahkan kita. Ihris alama yang fa'uk, bersemangatlah kalian melakukan segala sesuatu. Lah kalau yang merintahkan Nabi, masa kita enggan untuk menunaikannya? Karena itu yang memerintahkan Nabi, maka insya Allah kita akan menunaikannya. Karena belajar dengan penuh semangat, belajar dengan penuh keseriusan, itu bagian dari ibadah. Melakukan proses kebaikan itu ibadah. Hasilnya itu anugerah. Makanya kita siap untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam hal-hal kebaikan. Kita belajar dengan penuh kesungguhan. Kita berlatih dengan penuh keseriusan. Kita melakukan amal-amal kebaikan, kita lakukan dengan penuh kebaikan. Haris alama yang fa'au. Kenapa? Ini perintah Rasul. Dan kita cinta banget dengan Rasul. Haris alama yang fa'au. Siap, saya akan menunaikan segala hal itu dengan penuh semangat dan kebaikan. Sulit? Ya, nggak masalah. Menghafalkan Al-Quran sulit berkali-kali, gagal. Tidak jadi soal. Ihris alama yang fa'uk. Bersemangatlah kita untuk menunaikannya. Dan salah satu bukti dari semangat itu, kita tidak pernah berputus asa, dan kita tidak pernah ngelokro sama sekali kalau kita bertemu dengan hambatan sekecil apapun. Seorang muslim, anak-anak muda muslim harus mampu melampaui seluruh hambatan-hambatan yang ada. Bagaimana caranya? Kata Nabi, wasta'im billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, segala keinginan-keinginan kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yakun la yakun. Wa ma la yakun billah la yakun. Siapa yang menunaikan segala sesuatu tidak menyertakan Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terwujud. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Dan siapa yang mengikhtiarkan, melakukan segala sesuatu tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah SWT, maka la yanfa'u wa la yadum. Dia tidak akan membawa manfaat dan tidak akan berusia panjang. Dia tidak akan langgeng. Apa yang dilakukannya itu berjangka pendek. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita harus senantiasa menyertakan Allah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Wala ta'jiz, nah ini pesan Nabi yang ketiga ya, adik-adik sekalian. Wala ta'jiz, jangan punya anggapan nggak mampu. Aku nggak bisa, aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu. Wala ta'jiz. Kenapa? Satu, rumusnya, tidak ada sesuatu yang kita tanggung itu yang melampaui kadar kemampuan kita loh ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau ada banyak tugas-tugas harus kita tunaikan, harus kita kerjakan, satu keyakinan pasti insya Allah ini masih berada dalam kadar kemampuan saya untuk mengerjakannya. Itu yang pertama, keyakinan yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyertakan Allah, maka seluruh kerjaan-kerjaan kita itu insya Allah akan dibimbingnya. Dengan cara seperti itu, seorang muslim itu senantiasa bersemangat untuk melakukan banyak hal. Nah, jadi sahabat sekalian, sekali lagi, milikilah obsesi keunggulan. Jangan menjadi anak-anak muda, pelajar-pelajar yang minimalis, yang aras-arasan, yang nggak bersemangat, yang nggak bergairah, yang menghadapi sesuatu itu gampang stres, gampang tertekan. Kenapa kita harus tertekan? Kita punya Allah kok ya. Jadi kalau kita punya Allah, kita senantiasa bersama dengan Allah, semuanya menjadi mudah-mudah saja. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekali lagi, milikilah obsesi keunggulan, menjadi anak-anak muda yang kuat, pelajar-pelajar yang kuat,
yang karena kekuatan itulah kelak kita akan menjadi pribadi yang soleh, tetapi sekaligus juga berdaya. Tidak sekedar soleh, tetapi sekaligus kita berdaya. Tidak sekedar berdaya, tetapi sekaligus juga kita ditopang oleh kesolehan kita. Itulah kenapa saya teringat doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. A'udzubillahi min jaladil fajar wa ajizi siqah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kuat tetapi dia jahat. Kuat tapi jahat. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terpercaya tetapi dia lemah, tidak berdaya sama sekali. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab? Mereka orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang berdaya, orang-orang yang punya kemampuan, tetapi dia jahat. Kenapa dia perlu dikhawatirkan? Karena bisa jadi potensi, kekuasaan, kepemimpinan, prestasi-prestasi dia itu digunakan untuk kejahatan. Orang-orang yang kuat tapi jahat itu layak untuk dikhawatirkan. Karena biasanya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, tapi siapa lagi yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab? Orang-orang yang mereka terpercaya, pribadinya baik, tapi nggak berdaya, nggak punya kemampuan, ngah-ngoh, pahpoh, plonga-plongo, ongap-angop gitu. Nah ini nggak pedean gitu. Ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Kesolehan kita harus ditopang dengan keberdayaan, menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya. Baik, biar ada gambaran ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, saya tampilkan seperti inilah kira-kira ya, seperti ini. Jadi menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya. Di kuadran pertama ini ya, kita lihat ya adik-adik sekalian ya. Ini orang yang soleh, tetapi sekaligus dia berdaya, positif, soleh dan berdaya. Inilah pribadi-pribadi yang diharapkan oleh agama ini, pelajar-pelajar yang soleh, hafalannya terjaga dengan baik, sholatnya terjaga dengan baik, tutur katanya santun, perilakunya sopan, dia amat mempesona pada banyak hal, tetapi sekaligus dia berdaya, dia punya banyak kemampuan, dia mandiri, segala sesuatu bisa dia selesaikan dengan sendiri, dia bisa menghadapi masalah, coping dia terhadap masalah keren, dia tidak gampang stres, dia memiliki kemampuan memimpin yang baik, leadership-nya terkelola dengan baik, dia anak yang pemberani, dia anak yang kritis, itu bagian dari keberdayaan. Dia pede, tetapi sekaligus dia peka terhadap persoalan-persoalan di sekitar masyarakatnya. Ini artinya seorang pelajar yang soleh sekaligus berdaya. Seperti tadi ya, Sadio Mane gitu. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan keistiqomahan pada beliau. Sadio Mane, dia soleh. Sholatnya terjaga dengan baik. Dan dia mengatakan, saya tidak akan mengubah apapun dari diri saya. Ketika dia berada di Liverpool, dia tidak akan mengubah apapun dari diri dia. Dia tetap menjadi seorang muslim yang taat. Kata dia, saya tidak pernah akan menyentuh minuman-minuman keras. Saya tidak pernah akan mencicipi alkohol dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, ini orang yang konsisten. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keistiqomahan buat Sadio Mane dan teman-teman yang lainnya yang mereka berprestasi. Solehnya luar biasa, soleh dia soleh, tetapi sekaligus juga berdaya. Dia berdaya secara ekonomi, dia mandiri, dia menghasilkan dana. Tetapi dana itu karena kesolehannya lalu dihibahkan untuk siapa? Untuk kemajuan negerinya, untuk kemajuan anak-anak di kampung halamannya. Itu keren loh ya. Orang-orang yang berani untuk menumbuhkan orang lain, itu artinya mereka adalah pribadi yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri. Ini soleh berdaya tuh. Loh, kenapa kita nggak punya keinginan untuk menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya? Berprestasi tapi soleh. Kalau kita itu berprestasi dan kita itu soleh, orang itu segan dengan kita. Allah cinta dengan kita, orang-orang juga sangat segan dan hormat kepada kita.
Jadi teman-teman sekalian, milikilah pribadi yang soleh sekaligus berdaya. Eh, tapi ada juga nih di kuadran ini ya, dia soleh tapi tidak berdaya. Ini aja jisikah tadi. Orang-orang terpercaya tetapi lemah, tentu kita tidak berharap diri kita di kuadran ini ya. Soleh, iya soleh, tetapi kita tidak berdaya. Soleh, iya soleh, tetapi kita nggak pedean. Soleh betul, tetapi kita eh, tidak berani untuk menghadapi kenyataan. Akhirnya jadilah kita pribadi-pribadi yang rapuh. Soleh, iya, sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, hafalannya terus gitu. Tapi begitu kita berhadapan dengan masalah, nilai kita kebetulan saja dalalahnya itu jelek, lalu kita menjadi pribadi yang pemurung, kita menyalahkan diri sendiri, kita menjadi pribadi yang gampang patah, mudah rapuh. Itu artinya soleh tapi tidak berdaya. Yang sebenarnya kesolehannya perlu untuk dipertanyakan, karena biasanya seseorang yang soleh itu senantiasa berkorelasi dengan keberdayaan di dalam diri seseorang. Gitu ya adik-adik sekalian, jadi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya, bukan yang soleh tetapi tidak berdaya. Kalau kita hari-hari ini ditempa untuk menjadi pribadi yang cinta dengan Quran, kita ditempa untuk menjadi pribadi yang taat mengerjakan sholat, kita ditempa menjadi pribadi yang santun, kita ditempa menjadi pribadi yang membiasakan zikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, maka kita perlu untuk meningkatkan menjadi pribadi yang berdaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang di sini ini juga berdaya, punya potensi, punya kemampuan, bakatnya tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi dia tidak soleh, punya prestasi, tapi sombongnya minta ampun gitu, gayanya luar biasa gitu, kemaki, kementus gitu. Nah, ini orang-orang yang berdaya tapi dia nggak soleh. Dia memimpin, tetapi ternyata dia sangat otoriter. Dia memimpin, jadi ketua OSIS, jadi apapun gitu, tapi semena-mena kepada orang lain, tukang perintah gitu. Nah, ini mereka yang berdaya, tetapi sayangnya mereka tidak soleh. Yang seperti ini tidak banyak akan disukai oleh orang lain. Tapi juga jangan jadi yang di sini ini ya, sudah nggak soleh, nggak berdaya, nakalnya bukan main, itu pun gaya gitu, kemana-mana jadi geng-geng kelitih, padahal motor dan bensinnya minta pada orang tua gitu. Sudah gaya, nakal, itu pun nggak berdaya, masih minta nyadong pada orang tua gitu. Ngapain ente gitu. Jadi nggak berharga sama sekali gitu. Tentu kita nggak berharap diri kita menjadi pribadi yang seperti ini kan. Jadi sudah tidak soleh, tidak berdaya. Sahabat-sahabat sekalian, maka waspadalah kita, hati-hati kita, upayakan agar diri kita menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya. Kalau kita membaca misalnya ya, ada banyak kan bintang-bintang yang kita dikagumi oleh anak-anak muda sekarang gitu, para artis-artis Korea, beberapa nama mungkin bisa untuk kita sebutkan. Mereka punya prestasi, mereka populer, mereka terkenal, mereka bintang, banyak orang mengenal mereka, banyak orang mengagumi mereka. Prestasinya mungkin luar biasa, tapi ternyata gara-gara mereka tidak soleh, kita temukan kan ada banyak di antara mereka yang akhirnya mati bunuh diri. Tentu itu bukan hal yang layak untuk kita jadikan sebagai teladan. Itu artinya pribadi yang sebenarnya berdaya tetapi rapuh karena tidak memiliki kesolehan. Lihat, perhatikan prestasi yang dia rintis sejak awal, kemampuan yang dia tempa sejak awal, akhirnya nggak memiliki efek apapun. Begitu tiba-tiba karena ada masalah, karena dibully di sosial media, tiba-tiba
gara-gara yang kecil dan remeh seperti itu saja mereka mudah untuk bunuh diri. Yang seperti ini kok mau kita jadikan sebagai teladan? Tentu enggak kan ya. Kita mending mencari figur-figur dan pribadi-pribadi yang ini tadi yang di kuadran ini ya, yang soleh sekaligus berdaya. Nah sekarang adik-adik sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita itu mukmin-mukmin yang kuat, pribadi-pribadi yang kuat, sekaligus agar diri kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi tadi, ya'jabu rabbuka min sabbin laisat lahu sabwah. Allah membanggakan, kagum, takjub pada anak-anak muda yang mereka tidak pernah tergelincir pada sabwah, yang berkecenderungan untuk menyimpang sama sekali. Nah, apa saja yang perlu untuk kita tumbuhkan dari diri kita? Biar kita lagi-lagi menjadi seorang muslim yang soleh tetapi sekaligus juga berdaya. Mumpung adik-adik ini masih muda, masih kelas 7, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sangat banyak. Jangan pernah terjebak dengan anggapan bahwa anak kalian masih kecil. Kematangan kalian di usia yang masih relatif sangat muda memungkinkan kalian menjadi orang besar kelak. Asalkan itu ya. Kembangkan potensi kalian dan dekatkan diri kalian dengan Islam sehingga kita berusaha untuk memantaskan diri kita agar lebih dekat pada pribadi-pribadi yang dimaui Islam. Sekali lagi, menjadi pribadi yang dimaui Islam, bukan menjadi pribadi yang dimaui oleh sosial media, bukan menjadi pribadi yang dimaui oleh halayak ramai, tetapi kita menghendaki menjadi pribadi yang dimaui dan dikehendaki oleh agama ini. Nah, apa saja yang perlu untuk kita kembangkan adik-adik sekalian? Memang kunci utama kita untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, kunci utamanya adalah at-tarbiyah. Kunci utamanya adalah pembelajaran. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali jalan-jalan pembelajaran. Jalannya adalah jalan tarbiyah. Dan itu yang disampaikan oleh Dr. Majid Irsan Al-Gilani ketika menganalisis tentang muncul dan lahirnya generasi Salahuddin. Itu terjadi adik-adik sekalian di masa-masa ketika kaum muslimin itu berada dalam situasi terpuruk. Mereka hidup dalam hedonisme, serba boleh, pokoknya serba wah, hidup bersenang-senang gitu. Dalam situasi seperti itu, kondisi kaum muslimin betul-betul kacau. Dan rupa-rupanya yang bisa membangkitkan umat yang terpuruk seperti ini adalah pendidikan, at-tarbiyah yang kata Dr. Majid Irsan Al-Gilani dirintis oleh Imam Al-Ghazali dengan madrasah-madrasah yang didirikannya. Lalu dalam rentang waktu yang sangat panjang, akhirnya tercetaklah generasi Salahuddin, muncullah generasi Salahuddin. Jadi sebenarnya Salahuddin itu tidak lahir dari serta-merta, dia muncul dari proses pembelajaran yang sangat panjang. Tidak sekedar kemunculan Salahuddin, tetapi sekaligus juga generasi-generasi sezaman dengan Salahuddin. Kalau generasi sezaman dengan Salahuddin itu, Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu ternyata buruk, bukan generasi yang berkualitas, tentu pusing juga Salahuddin Al-Ayyubi kan. Jadi sebenarnya saat itu adalah saat bangkitnya anak-anak muda, generasi-generasi muda muslim yang mulai kembali kepada Islam. Inilah kuncinya. Sekali lagi inilah kuncinya. Kalau kita ingin berdaya dan berprestasi, mendekatlah kepada Islam. Jangan pernah menjauh kepada Islam. Nah, teman-teman sekalian, apa yang perlu untuk kita kembangkan? Saya kira ini penting untuk kita jadikan sebagai gambaran saja ya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini sebagai gambaran. Satu, spirituality. Tingkatkan spiritualitas dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Itu tadi, karena sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan apapun dari diri kita kecuali kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sandaran yang terbaik adalah kepada Allah. Dan bagaimana kita menyandarkan segala sesuatunya pada Allah? Salah satu cara kita menyandarkan keseluruhannya pada Allah adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah.
Gitu. Itulah yang tadi saya sitir sejenak apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya. Fama la yakunu billah la yakun. Siapa yang menunaikan segala sesuatu, tidak minta pertolongan pada Allah, maka nggak akan terwujud. Fama la yakunu billah la yakun. Wa ma la yakunu lillah la yanfa'u wa la yadum. Dan siapa yang uh, melakukan segala sesuatu, apa saja yang dilakukan tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka la yanfa'u wa la yadum. Dia tidak akan memberi manfaat, tetapi sekaligus juga dia tidak akan berlangsung lama, dia tidak akan langgeng. Jadi kunci utamanya adalah sertakan Allah. Sertakan Allah. Jangan abaikan ibadah-ibadah kita, jangan abaikan sholat kita, jangan abaikan baca Quran kita, jangan abaikan tilawah-tilawah kita, jangan abaikan zikir kita gitu. Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Urusan-urusan kita yang kita sandarkan kepada Allah itu akan lebih mudah terselesaikan. Sebaliknya, urusan-urusan yang tidak pernah disandarkan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, biasanya bikin kita itu panik kok. Itulah kenapa Al-Quran menghubungkan antara ghaflah, adik-adik sekalian, ghaflah, kelalaian dengan wa kana amruhu furuta. Lihat di surat Al-Kahfi 28 itu ya. Ada hubungan antara ghaflah, kelalaian itu dengan wa kana amruhu furuta. Begitu seseorang itu ghaflah, lalai, sholatnya abai, bolong-bolong, tilawahnya ditinggalkan, zikirnya ditinggalkan, wa kana amruhu furuta. Urusannya itu furuta. Furuta itu konon katanya seperti halnya anggur yang lepas satu persatu dari tangkainya, meridili gitu, meridili mboko siji gitu. Meridil itu. Nah, itu namanya furuta. Jadi kira-kira itu gambaran begitu seseorang itu ghaflah, lalai, urusan-urusannya itu menjadi berantakan dan tidak terselesaikan gitu. Tentu itu tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan kan? Lihat aja. Adik-adik dapat tugas tuh sekolah banyak, ada tugas apa gitu. Di saat yang bersamaan kita lalai. Tiba-tiba saja sholat kita lebih banyak kita tinggalkan, atau bolong-bolong, atau sudah mau habis waktu baru kita mau menunaikan sholat gitu. Tilawah kita tinggalkan, zikir kita lalaikan, habis sholat langsung pelencing gitu. Jadi sama sekali kita tidak pernah zikir, alih-alih berzikir yang kita lakukan adalah sholat dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, atau mungkin ada perilaku-perilaku kita yang semakin hanyut dalam hal-hal yang anfaidah gitu. Nonton film kita amat berlebihan, main game kita amat berlebihan, sementara ibadah-ibadah kita mulai kita lalaikan. Di saat seperti itulah kita perlu waspada adanya ghaflah, kelalaian. Begitu lalai, tiba-tiba saja persoalan-persoalan dan tugas-tugas kita itu menjadi bingung untuk kita kerjakan. Ini tugas sekolah ini mana dulu yang mau aku kerjakan, ya Allah, kok banyak banget. Akhirnya kita kemerungsung gitu ya. Begitu kita kemerungsung, kita tidak memiliki ide sama sekali. Bukan karena tugas-tugas itu berat. Adik-adik sekalian, seringkali bukan karena tugas-tugas itu berat. Lebih sering tugas-tugas itu kita hadapi dengan kondisi psikologis yang tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Ghaflah. Allah nggak tanamkan dalam diri kita ketenangan. Kenapa? Oh, kita lalai kok. Jadi wakana amruhu furuto. Urusan-urusannya menjadi berantakan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Akhirnya kemerungsung, uring-uringan gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya sederhana, sepele, akhirnya menjadi persoalan. Dan itu menyita seluruh energi kita kan. Makanya anak-anak muda kalau ingin tenang di dalam hidupnya, ingin stabil di dalam emosinya, salah satu diantaranya dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lalaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Adik-adik yang sedang belajar juga begitu sama. Kunci utama ketika kita belajar adalah ketakwaan. Ingat ya, kunci utama dalam belajar bukan kecerdasan kita. Kunci utama di dalam belajar adalah ketakwaan kita kepada Allah.
Dan ketakwaan itu artinya kedekatan kita pada Allah. Jadi itu artinya juga adalah ketaatan kita yang sangat terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian semuanya. Itu kan artinya pembelajaran dihubungkan dengan ketakwaan kan? Itu sekaligus menjadi kunci. Kalau kalian ingin sukses di dalam belajar, maka kita harus menjaga ketakwaan kita. Jangan mentang-mentang karena kita itu anak pintar, lalu kita mengandalkan kepintaran kita. Kita dikasih masalah aja kepintaran kita jadi jumut gitu. Jangankan dikasih masalah gitu, dibikin kita mencret saja kita sudah nggak bisa berpikir dengan jernih kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, adik-adik semuanya, jaga ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan sisi spiritualitas kita, hubungan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting. Itu penting. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya luruskan niat kalian di dalam belajar. Niatkan semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin merasa lebih pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Niat-niat yang seperti ini biasanya akan merusak. Sekali lagi, niat-niat yang seperti ini biasanya akan merusak. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi menjadi pengingat buat kita semuanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuan ingin menandingi guru-guru, ingin menandingi para ulama, ingin menandingi guru-guru kita biar kelihatan lebih keren, lebih cerdas, lebih pintar, atau biar bisa mendebat orang-orang yang bodoh, atau bisa juga menundukkan perhatian orang kebanyakan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hati-hati dengan niat kita ya. Sekali lagi hati-hati dengan niat kita saat belajar. Niatkan segala sesuatunya karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin mencari ridho Allah, maka kita menjadi bersemangat dalam belajar. Gitu ya. Nanti ada adab-adab yang lain yang sekira penting untuk teman-teman miliki. Salah satu di antaranya adalah menghormati guru. Dan itu penting. Nah, kita masuk saja ya ke poin yang kedua. Setelah kita menjaga dan meningkatkan spirituality kita, yang kedua adalah intellectuality. Kembangkan sisi intelektualitas kita, wawasan kita, pengetahuan kita. Itu penting. Hari-hari ini ketika adik-adik semuanya banyak di rumah, habiskan waktu kita untuk membaca buku. Ajak orang tua untuk berdiskusi. Dan ini yang mematangkan teman-teman. Yang mematangkan itu tidak sekedar membaca bukunya. Yang mematangkan adalah selepas adik-adik membaca buku, lalu memikirkan dan mengajak orang tua untuk mendiskusikannya. Dan itu penting. Sekali lagi itu penting. Milikilah kedekatan dengan orang tua untuk meningkatkan intelektualitas, pengetahuan dan wawasan kalian. Dengan cara seperti itu, pemahaman kita terhadap segala hal menjadi jauh lebih matang. Usia kalian memang masih kelas 7 SMP, tetapi cara berpikir kalian sudah melampaui usia kalian. Itu keren. Tapi dari mana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terwujud? Kalau kita senantiasa membiasakan hari-hari kita untuk meningkatkan kemampuan logical thinking kita, berpikir logis kita. Jadi kita nggak kanak-kanakan lagi kan, kita memiliki kemampuan untuk logical thinking. Tetapi sekaligus kita juga latihan berpikir kreatif, dan itu penting. Itu hal-hal yang perlu untuk kita tingkatkan. Kalau adik-adik teman-teman sedang terbentur oleh kondisi, teman-teman punya ide apa untuk segera keluar dari situ? Hal-hal yang sederhana, remeh, tetapi itu hal yang kreatif, hargai. Tidak ada satu ide pun yang bukan diberikan oleh Allah SWT. Pasti semuanya adalah anugerah dari Allah SWT. Yang ketiga adalah practical thinking. Belajarlah berpikir yang praktis, sehingga segala ide-ide kita bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman sekalian, sahabat sekalian, saya kira ini spirit yang dimiliki oleh kaum muslimin. Berpikir logik, berpikir kreatif, dan berpikir praktis, sehingga dia tidak mengawang-awang terus, dia bisa melakukan banyak hal itu.
Caranya, lagi-lagi saya menganjurkan teman-teman, adik-adik semuanya untuk banyak membaca banyak buku, lalu diskusikan dengan orang tua kalian. Sekali lagi diskusikan dengan orang tua kalian. Bukunya apa saja silahkan saja. Anda senang baca buku apa? Baca buku novel boleh. Baca buku novel gitu. Lalu diskusikan dengan teman. Apa yang menarik dari novel ini? Membaca Dan Brown misalnya. Oh ini apa ya yang menarik dari Dan Brown? Tentu ada banyak hal yang menarik dan layak untuk didiskusikan. Bisa jadi ada informasi-informasi yang berupa pergulatan-pergulatan pemikiran misalnya, yang Anda akan tahu, akan paham duduk perkaranya ketika kalian mendiskusikan dengan orang tua kalian. Nah, itu keren. Membaca, bahkan membaca komik sekalipun bisa kok. Itu meningkatkan logical thinking kita, creative thinking kita, practical thinking kita gitu. Baca, tetapi diskusikan dengan orang tua. Baca Naruto misalnya gitu, bisa saja, silakan saja. Tetapi diskusikan dengan orang tua. Apa yang baik dari bacaan-bacaan ini? Apa yang kurang dari bacaan-bacaan ini? Apa yang difikirkan oleh penulis buku-buku ini gitu. Dan itu melatih teman-teman untuk adik-adik semuanya untuk bisa berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir, gitu ya. Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa untuk teman-teman lakukan. Tapi inti utamanya tingkatkan intelektualitas kita dengan sebaik-baiknya. Terus apalagi nih? Kembangkan sisi sociability kita. Kemampuan-kemampuan kita untuk bersosialisasi itu penting. Kenapa? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan jadi pribadi yang tertutup, tapi jadilah pribadi yang senantiasa berinteraksi dan bergaul dengan banyak orang. Bergaul, kata Nabi, bergaul dan bersabar dalam pergaulan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar. Itu artinya kan dorongan sebenarnya tuh agar kita senantiasa terlibat di dalam interaksi dengan orang lain. Nah, masa-masa pandemi seperti ini misalnya teman-teman masih memungkinkan kok untuk terlibat dengan orang lain. Gimana caranya? Social of awareness-nya ditumbuhkan, kepedulian terhadap orang lain dimunculkan, kepedulian terhadap tetangga mulai diasah. Oh, itu ada ya tetangga kita yang ternyata terdampak oleh corona. Dia tidak lagi memiliki tempat kerja, dia tidak lagi bisa bekerja. Kenapa? Dulu dia berjualan di depan sekolah SD di dekat rumah, tapi ternyata gara-gara wabah sekolah nggak buka, sekolah tutup. Lalu bagaimana penghasilan dia? Sementara dia punya anak yang harus ditanggung. Teman-teman mulai memikirkan peka. Lalu apa yang dilakukan? Bisa jadi teman-teman ngajak ngobrol orang tua, apa yang bisa untuk dilakukan. Teman-teman mengajak sahabat-sahabat satu kelas, Anda sampaikan persoalan-persoalannya. Lalu bisa jadi nanti muncul social problem solving skill, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yuk, bagaimana kalau kita berinfak bersama, nanti kita berikan hal yang sederhana, sepele. Bagaimana kalau kita bikin flyer ya, kita bikin publikasi donatur untuk tetangga-tetangga kita yang sedang terdampak wabah ini, dan seterusnya. Mulailah kita menjadi pribadi yang sangat peka sociability kita terhadap persoalan-persoalan di sekitar kita. Penting? Oh tentu. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya kan dorongan Rasulullah SAW kepada kita agar pelajar-pelajar muslim itu bukan pelajar yang di menara gading, yang nggak peka terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya, yang hanya cenderung memikirkan dirinya sendiri. Bukan. Sebaliknya, kita didorong untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, terhadap orang lain. Dan itu perlu dilatih. Teman-teman sedang berjalan, ini kok boring ya, di rumah terus, lalu sore hari kalian bersama dengan keluarga berjalan cuma keliling-keliling kota saja, lalu melihat di lampu merah ada yang berjualan koran, kelihatan
legam wajahnya karena terik matahari, berdebu pakaiannya, karena mungkin seharian dia berada di situ, sementara tumpukan koran itu belum berkurang sedikit pun, lalu teman-teman merasa terenyuh gitu, yuk beli, yuk beli. Atau ada di antara mereka yang berada di bawah lampu merah itu yang mereka jualan kemoceng atau apapun, meskipun kita tidak butuh terhadap barang-barang itu, tetapi karena adik-adik merasa terenyuh, merasa terpanggil untuk menolong, akhirnya bergeraklah kita untuk membelinya. Hal-hal yang sangat sederhana seperti itu perlu untuk teman-teman tumbuhkan. Karena kalau tidak di masa muda, nanti ketika teman-teman itu sudah tua, sudah dewasa, saatnya memimpin, kepekaan itu nggak tumbuh, wah, repot sekali. Kita akhirnya menjadi pribadi yang berdaya tadi, banyak peluang kepemimpinan kita miliki, tetapi ternyata kita tidak memiliki kepekaan. Betapa banyak pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki kekuasaan, tetapi mereka tidak peka sama sekali dengan persoalan di sekitarnya. Tentu bukan itu kan yang kita harapkan. Nah, itu bagian dari peningkatan sociability. Apalagi ada di sekalian yang harus kita tingkatkan emotionality. Bagaimana kita mengelola sisi emosi kita, itu penting juga. Biar kita itu tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang marah, gampang stres, gampang terpukul, gampang terpuruk. Kalau hidup ini kan sebenarnya ada masa-masa berhasil, ada masa-masa gagal. Sukses dan gagal itu kan perkara yang biasa-biasa saja. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, saya ingin cerita bagaimana saya memiliki salah seorang mahasiswa. Suatu saat dia di depan kelas dia bercerita, aku sudah 2 kali ingin bunuh diri katanya. Wow, kaget saya. 2 kali dia mau bunuh diri. Apa masalahnya? Hanya gara-gara dia tidak ingin sekolah di sekolah Islam, lalu oleh orang tuanya dia disekolahkan di sekolah agama. Sepele sekali kan? Jadi sepele sekali gitu. Akhirnya dia sekolah itu dengan stres ketika dia di SMP itu, adik-adik sekalian, sahabat sekalian, dia merasa stres gitu. Akibatnya dia berusaha untuk bunuh diri. Dia menyayat urat nadi dia. Tetapi malam hari itu ketika dia berusaha untuk bunuh diri itu ternyata orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun menemukan anaknya sudah bersimbah darah, dibawa ke rumah sakit. Kenapa terbangun? Gara-garanya ada seekor kucing di luar kamar itu yang nabrak barang, krompiang gitu. Orang tuanya bangun lalu bergegas menuju kamar anaknya dan ternyata anaknya sedang bersimbah darah. Sang anak ini lalu dibawa ke rumah sakit dan akhirnya diobati dan dia tidak jadi bunuh diri, tidak jadi mati ya. Teman-teman sekalian, dari situasi seperti itu akhirnya apa? Dia harus dirawat di rumah sakit jiwa, dia harus minum pil dalam jumlah yang sangat banyak. Selesai persoalan? Enggak. Ternyata dia memendam persoalan lagi. Ketika dia di SMA, keinginan dia untuk bunuh diri itu muncul kembali. Nah, dia ceritakan itu di depan kelas. Bagaimana dia berkeinginan untuk bunuh diri, suatu saat dia naik motor, lalu dari arah yang berlawanan itu ada truk yang melaju, dia tabrakkan motor itu ke truk itu. Dia terpental ke pinggir jalan, motornya remek, ringsek, hancur, sementara dia lecet dan tidak jadi mati. Saya terharu ketika dia mengatakan di depan kelas itu, teman-teman sekalian, kata dia kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang lainnya, itu cerita saya. Kalau kalian ingin menerima saya, silahkan. Kalau tidak, silahkan. Yang penting hari ini saya sudah bercerita. Hanya satu pesan saya untuk kalian semuanya. Kalau kalian punya masalah, jangan pernah dipendam sendiri. Ceritakan pada orang yang terpercaya. Itu pesan dia. Sekarang dia sudah lulus dan berhasil menempuh studinya dan tidak lagi memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa dia bisa mengambil pilihan-pilihan seperti itu? Saya ceritakan pada teman-teman, bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya kira itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kemampuan untuk mengelola emosi, kemampuan untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan, terbebas dari beban, itu menjadi satu hal yang penting. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah berlatih mengelola emosi kita. Sebagai anak-anak muda muslim, itu satu hal yang penting. Gitu ya, emotionality perlu untuk kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah personality. Ini penting juga nih. Kan tadi Nabi mengatakan ya, ihris alama yang fa'uk, bersemangat. Tapi pada prakteknya ada banyak di antara kita yang ternyata nggak pede. Kita tidak memiliki kesadaran diri yang baik, kita merasa nggak bermakna, kita merasa nggak punya potensi, akhirnya kita tidak confidence. Begitu kita tidak confidence, selalu kita tidak memiliki motivasi yang cukup. Generasi-generasi muda muslim semestinya melatih dirinya untuk memiliki personality yang baik. Dia kritis, dia pede, dia berani, tetapi tetap santun di dalam bertutur. Adik-adik sekalian, saya teringat dengan salah satu kisah di masa Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat, dia kumpulkan kabilah-kabilah di Hijaz. Dia kumpulkan. Rata-rata yang hadir adalah kasepuhan, orang-orang yang sudah tua. Tetapi ada di antara mereka itu ada anak muda. Dan ternyata oleh kabilahnya, anak muda ini yang diminta untuk berbicara. Maka dengan tenang, dia maju ke depan, lalu hendak mewakili kabilahnya untuk berbicara. Sebelum dia berbicara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu menghentikannya. Sebentar. Anda wakil dari kabilah kamu ya? Gitu. Kata anak muda itu, iya ya Khalifah. Ada nggak yang jauh lebih tua dibandingkan kamu? Karena biasanya yang menyampaikan adalah yang jauh lebih muda. Kamu masih terlalu muda, kata dia. Anak muda itu lalu mengatakan, sebentar ya Khalifah, mohon maaf. Seseorang itu dinilai karena dua hal yang kecil di dalam dirinya. Satu, dia dinilai karena lisannya. Yang kedua, dia diukur karena hatinya. Kalau seseorang itu bagus di dalam bertutur kata, sekaligus hatinya jernih, hatinya bersih, hatinya suci dan baik, maka dua hal itu sudah menjadi prasyarat dia layak untuk berbicara. Mohon maaf ya Khalifah, kata anak muda ini. Kalau seseorang diukur karena usianya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya berani untuk mengatakan bahwa Anda tidak jauh lebih layak untuk menduduki jabatan sebagai seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz lalu merasa heran, kenapa bisa begitu? Anak muda ini lalu dengan enteng menjawab, ya, Anda tidak lebih layak untuk menduduki jabatan sebagai khalifah karena ada orang yang jauh lebih tua dibandingkan Anda. Teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, ini luar biasa ya. Ada anak muda yang pede, berani di depan bicara di depan khalifah, kira-kira bicara di depan presiden, tutur katanya terstruktur dengan baik, kata-katanya sangat tertata, kritis, tetapi sekaligus juga santun. Tidak mungkin anak-anak yang seperti ini muncul kecuali dia memiliki kesadaran diri yang baik, kepercayaan diri yang baik, dan motivasi yang baik di dalam dirinya. Dan keseluruhannya itu ternyata kuncinya karena dia menjadikan Islam itu sebagai pijakan di dalam hidup ini. Perhatikan saja kesadaran-kesadaran yang dia sampaikan gitu. Seseorang itu tidak diukur dari usianya, tetapi diukur karena kematangan lisan dan hatinya. Itu kan menunjukkan kalau ada kematangan dia di dalam berpikir dan bersikap. Dan salah satu penyebabnya karena dia amat dekat dengan agama. Jadi teman-teman sekalian, milikilah personality yang baik, tempa dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh. Terakhir adalah fisik. Kelola fisik Anda dengan sebaik-baiknya, kembangkan fisik kalian dengan sebaik-baiknya, olahraga yang memadai dan terukur dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau keseluruhannya kita kembangkan, teman-teman sekalian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, soleh, tetapi sekaligus juga berdaya. Nah, itu beberapa poin yang saya kira penting untuk saya sampaikan pada sahabat-sahabat sekalian. Dengan
potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kembangkanlah itu semuanya, lalu hibahkan dan manfaatkan bagi kepentingan banyak orang kelak. Masa-masa ini adalah masa-masa adik-adik untuk belajar, maka belajarlah dengan bersemangat. Kenapa? Lagi-lagi saya perlu untuk mengingatkan, karena begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ihris ala ma yang fa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kalian itu. Jadi selagi kita itu menilai bahwa sesuatu itu bermanfaat, kita harus menunaikan dengan penuh kesungguhan dan semangat. Kalau belajar itu banyak kebaikannya, maka kita harus menunaikannya dengan penuh semangat. Saya teringat apa yang terjadi pada Ibnu Abbas. Ini sahabat muda, dia lahir di tahun 3 tahun sebelum hijrah. Jadi dia lahir 3 tahun sebelum masa hijrah. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, usia beliau belum lagi genap 13-an tahun. Jadi, sahabat sekalian, Ibnu Abbas ini terkenal sebagai orang yang sangat alim. Ketika Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas untuk menjadi orang yang alim, doa itu tidak sekedar diterima sebagai tidak sekedar diterima begitu saja, tetapi itu memotivasi dia, mendorong dia untuk mewujudkannya dengan gigih belajar. Jadi tidak kemudian mikirnya gini ya, saya kan sudah didoakan Nabi, jadi nggak usah belajar, nanti kan masuk doanya Nabi nggak diijabah oleh Allah gitu, ya nggak mungkin lah gitu. Tetapi cara berpikir Ibnu Abbas nggak begitu. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah harapan dari Rasulullah. Begitu harapan itu dipahami sebagai harapan dari Rasulullah SAW, maka Ibnu Abbas berusaha segigih mungkin untuk mengejar ilmu itu. Dan kita mengenang dalam sejarah bagaimana Ibnu Abbas memiliki spirit yang luar biasa, semangat yang luar biasa di dalam belajar. Ketika setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau ajak salah seorang sahabat Ansar, yuk kita temui sahabat-sahabat senior, yuk kita belajar, berguru kepada mereka, yuk kita temui saja mereka. Mumpung, kata Ibnu Abbas, mereka masih sugeng, mumpung mereka masih hidup dan kita masih bisa menemui mereka. Ini kesempatan yang sangat berharga. Kita tanya hadis-hadis Nabi, kita tanya sejarah Rasulullah SAW, bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah ikuti, tetapi itu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Yuk kita ke sana. Kata sahabatnya itu yang dari Ansor yang mengatakan, buat apa? Udah nggak usah gitu. Ya nanti kalau kita diterima, kalau enggak gitu. Jadi rupa-rupanya sahabatnya ini nggak memiliki semangat untuk mencari ilmu. Mengendurkah Ibnu Abbas karena temannya tidak mau? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Spirit dan semangatnya tidak pernah tergantung pada orang lain. Spirit dan semangatnya tergantung pada keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dia berburu ilmu itu kepada sahabat-sahabat senior. Salah seorang yang didatangi adalah Zaid bin Sabit. Dia datang ke rumahnya Zaid bin Sabit. Tetapi rupa-rupanya kedatangannya siang itu tidak bisa ditemui oleh Zaid bin Sabit karena yang bersangkutan sedang tidur siang. Putus semangatkah Ibnu Abbas? Sama sekali tidak. Yang dia lakukan, dia menunggu di luar, dia hamparkan alas, lalu dia rebahan di depan pintu rumah Zaid bin Sabit. Sampai akhirnya dia tertidur di situ. Ketika Zaid bin Sabit terbangun, dia mengetahui sepupu Rasulullah SAW itu tertidur di depan rumahnya. Dan Zaid mengatakan, Ibnu Abbas, kenapa kamu harus seperti itu? Kenapa kamu nggak utus saja orang untuk datang ke sini, ngabarin kalau kamu ingin belajar. Nanti aku yang datang ke rumahmu, aku yang akan datang ke tempatmu. Kata Ibnu Abbas, tidak, bukan begitu caranya. Saya melakukan ini semuanya karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi sahabat sekalian, jawaban itu sekaligus memperlihatkan semangat ya dari Ibnu Abbas bagaimana dia mengejar ilmu, bagaimana menunggu. Itu nggak nyaman sama sekali. Nanti kalian dalam proses pembelajaran ada banyak hal yang tidak nyaman. Tetapi pembelajaran itu tidak mesti harus nyaman. Sinau ki ora kudu nyenengke gitu. Belajar itu tidak harus menyenangkan.
Yang kita miliki adalah orientasi kita di dalam belajar itu yang penting. Mau menyenangkan, mau tidak, nggak jadi soal. Karena di dalam situasi apapun itu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Allah tetap akan menganugerahkan kemuliaan kepada para penuntut ilmu. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir harus menyenangkan, tidak harus menyenangkan kok. Sekali lagi, tidak harus menyenangkan. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, saya kira itu satu hal yang perlu untuk saya ingatkan dan saya sampaikan buat sahabat-sahabat sekalian. Jadilah anak-anak muda yang lurus, yang tidak menyimpang, yang tidak nyeleweng gitu. Tetap teguhlah di dalam agama ini, pegang teguh agama ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan cara seperti itu insya Allah Allah akan membanggakan kita semuanya. Ya jabu rabbuka min sabbin laisat lahu subwah. Allah itu kagum, takjub kepada anak-anak muda yang tidak terjangkiti subwah, yang mereka tidak menyimpang, yang mereka tetap tegak lurus menjaga kebenaran itu. Ihris alama yang fa'u, bersemangatlah ya untuk melakukan apapun di dalam kebaikan ini. Belajar semangat, beribadah semangat, taat pada Allah dengan penuh semangat, membantu orang tua semangat, membersihkan rumah semangat, segalanya semangat. Karena itu akan tertanam dalam diri kalian, dan suatu saat kalau kalian sudah dewasa, kalian akan menjadi calon-calon pemimpin yang tidak sekedar soleh, tetapi sekaligus juga berdawaya. Ihris alama yang fa'u, wasta'in billah. Jangan lupakan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan pernah punya pikiran tidak mampu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian semuanya, adik-adik SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, di dalam proses kalian tumbuh menjadi generasi-generasi muda muslim yang layak untuk dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.